Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang eksplorasi konsep pada modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, pertanyaan pemantik dan forum diskusi. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolahnya. Dan yang kedua, calon guru penggerak mengomunikasikan ide, pikiran, dan gagasannya dalam forum diskusi asinkronus bersama para calon guru penggerak lainnya. Setelah kita membaca penjelasan tentang pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, ayo kita lihat ulang jawaban dan pertanyaan pemantik sebelumnya. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan yang disajikan. Pertanyaan pertama, apakah bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset untuk mengelola sumber daya sekolah kita? Bisakah kita mengganti kata komunitas menjadi sekolah? Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset. Mengapa? Pertanyaan yang kedua, apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita dengan pendekatan PKBA? Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA? Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan yang pertama adalah, saya ulang pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset untuk mengelola sumber daya sekolah kita? Bisakah kita mengganti kata komunitas menjadi sekolah? Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset? Mengapa? Jawabannya adalah ya. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dapat digunakan untuk mengelola sumber daya sekolah. Pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang ada di dalam komunitas atau organisasi untuk mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan. Dalam hal ini, sekolah dapat dianggap sebagai komunitas yang memiliki aset-aset tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pengembangan. Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset dapat menjadi alternatif yang lebih tepat, karena secara khusus menanamkan pada aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, seperti fasilitas fisik, sumber daya manusia, kebijakan, program-program, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan istilah sekolah, maka fokus pengembangan dapat lebih terarah pada sumber daya yang relevan dan spesifik untuk konteks pendidikan di sekolah. Pertanyaan kedua, apa contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita dengan pendekatan PKBA? Contoh pengelolaan sumber daya sekolah kita dengan pendekatan PKBA adalah identifikasi aset-aset sekolah seperti gedung, fasilitas olahraga, peralatan, buku, sumber daya manusia, dan lain-lain. Selanjutnya, sekolah dapat melakukan analisis kebutuhan dan keinginan terhadap aset-aset yang dimiliki. Misalnya, apakah gedung sekolah perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Atau apakah perlu ditambahkan fasilitas olahraga? Kolaborasi dengan pihak luar, seperti warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Pihak sekolah dapat melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan masukan terkait penggunaan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, serta sekolah dapat mengembangkan program yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Bagaimanakah selama ini kita mengelola sumber daya? Apakah sudah menggunakan pendekatan PKBA? Pengelolaan sumber daya khususnya di sekolah kami selama ini seringkali masih mengikuti pola pengelolaan yang bersifat top-down, di mana keputusan pengelolaan sumber daya diambil oleh pihak yang berwenang di dalam sekolah, seperti kepala sekolah dan staf manajemen, yang kurang melibatkan partisipasi aktif dari warga sekolah lainnya. Jika belum, bagaimana caranya kita mengelola dengan pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset? Ya, langkah pertama adalah mengidentifikasi semua aset yang dimiliki oleh sekolah seperti gedung, fasilitas olahraga, peralatan, buku, sumber daya manusia, dan lain-lain. Selanjutnya, dapat melakukan analisis kebutuhan dan keinginan terhadap aset-aset yang dimiliki. Kemudian, melibatkan warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan, dan setelah memahami kebutuhan dan keinginan, sekolah dapat mengembangkan program yang sesuai. Kita sekarang masuk kepada forum diskusi. Kegiatan selanjutnya adalah Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan studi kasus di bawah ini, hubungkan dengan materi pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset, serta pengembangan komunitas berbagi aset. Studi kasus di bawah ini merupakan kejadian yang diambil dari pengalaman guru yang sebenarnya. Namun kami mengganti nama guru sekolah atau daerah mana khusus kasus ini. Kasus yang pertama.
Ibu Lilin adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat 1 rata perolehan nilai UN. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut telah antusias belajar meskipun jam kosong. Keadaan berubah semenjak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Ibu Lilin karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pelajaran yang Ibu Lilin jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lilin merah padam dan kelelahan. Suatu hari ada laporan berupa foto di layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Ibu Lilin menjadi bulan-bulanan murid-murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lilin juga berada di ruang konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA murid-muridnya. Bahkan beliau memboikot tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlibat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Kasus tersebut terdengar pula oleh guru-guru sekolah non-favorit. Saya sudah biasa menghadapi murid nakal dan bebal, kata Bu Siti saat mengajar di sekolah non-favorit. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lilin ini? Hubungkan dengan segala aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini. Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sebagai kepala sekolah? Kasus yang sangat menarik sekali dan memang kasus ini sering terjadi di dunia nyata saat ini. Kalau menurut saya, jawaban studi kasus satu ini. Menurut kasus Ibu Lilin menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan PPDB zonasi terhadap karakteristik dan kemampuan siswa dalam suatu kelas. Kondisi heterogen ini menyulitkan Ibu Lilin dalam mengajar dan mengendalikan kelas, sehingga ia menjadi mudah marah dan terlihat kelelahan. Selain itu, tindakan bullying melalui grup WhatsApp juga merupakan tindakan yang sangat merugikan Ibu Lilin secara emosional dan psikologis. Seandainya saya sebagai kepala sekolah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus ini. Pertama-tama, perlu dilakukan kajian tentang pengaruh kebijakan PPDB zonasi terhadap karakteristik siswa dan kemampuan akademik mereka, serta strategi mengajar yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut. Kedua, perlu dilakukan tindakan preventif dan proaktif untuk mencegah tindakan bullying, seperti sosialisasi kepada siswa dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial di lingkungan sekolah, serta melakukan pendekatan dengan Ibu Lilin untuk membantu mengatasi tekanan dan stres yang dialaminya, misalnya melalui konseling atau coaching. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi kesejahteraan guru-guru di sekolah, termasuk dukungan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi kelas yang heterogen. Studi kasus kedua, Pak Pupur, guru yang dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi murid layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan Daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memiliki Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan, kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga, berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensi gurunya atau UKG bisa mencapai nilai 90. Namun Pak Pupur justru merasa tidak nyaman atau merasa sedih direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Anda lakukan? Jawaban atas kasus kedua ini, menurut saya, Pak Pupur mungkin merasa sedih karena ia merasa bahwa dia akan kehilangan kesempatan untuk terus berinteraksi langsung dengan murid-muridnya dan kurang merasa yakin dengan peran pengawas yang berbeda dengan peran guru di kelas. Seandainya saya sebagai kepala sekolah, saya bisa mencoba untuk berbicara dengan Pak Pupur dan memahami kekhawatirannya. Saya dapat memberikan dukungan dan memberikan informasi jelas tentang peran pengawas dan bagaimana peran itu dapat memberikan manfaat untuk sekolah secara keseluruhan. Saya juga bisa membantu menyediakan sumber daya dan bimbingan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri untuk seleksi pengawas sekolah. Selain itu, saya bisa membantu memastikan bahwa peran pengawas yang dipilih nantinya dapat memberikan pengaruh positif pada kehidupan sekolah.
Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.